Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rabbukal ghafur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang memudahkan segala urusan-urusan kita. Salawat beserta taslim semoga senantiasa terkirimkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa dalam rangka mengamalkan sabda baginda Nabi, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di awal ceramah ini kami mengucap syukur, jazakallahu khairan, syukran jazila kepada segenap pengurus Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan perjumpaan kita di pagi hari ini sebagai pertemuan dan perjumpaan yang penuh dengan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari setiap yang kita dengarkan, dari ilmu, amalan yang mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, kita hidup tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk beribadah. Ayat yang sudah sering kita dengarkan, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah maksud yang utama. Inilah tujuan yang sangat mulia. Inilah hikmah yang sangat agung
kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di dunia ini. Tujuannya satu, hikmahnya satu, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, seagung-agungnya ibadah, semulia-mulianya ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, doa itu adalah ruhnya ibadah. Kenapa? Karena setiap ibadah mesti ada doanya. Kita sholat, ada doanya. Kita bayar zakat, ada doanya. Kita puasa, ada doanya. Kita mau haji, mau umrah, ada doanya. Setiap aktivitas ibadah tidak lepas dari yang namanya doa. Maka benarlah ucapan para ulama, ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Sebab semua ibadah tidak akan terlepas dari yang namanya doa. Maka doa adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa, kata baginda Nabi, adalah ibadah. Coba perhatikan dan renungkan hadis yang mulia ini. Dari sekian banyak ibadah, Nabi hanya menyebut doa. Doa, kata Nabi, adalah ibadah. Dan ini, kata para ulama, menunjukkan bahwa doa bukan sembarang ibadah. Dia ibadah termulia. Ini sama persis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut terkait dengan ritual haji. Kata baginda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kan kita tahu yang namanya haji itu ritualnya banyak. Bukan cuma wukuf di Arafah. Ada mabit di Mina, ada tawaf di Ka'bah, ada sa'i antara Safa dan Marwah, ada melontar jamrah dan lain-lainnya. Tapi dari sekian ritual haji, Nabi sebut wukuf di Arafah adalah haji dan merupakan rukunnya haji. Ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah bukan sembarang ritual haji. Sama, Pak, ketika Nabi SAW menyebut ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini menunjukkan bahwa dari semua ibadah, doa menempati posisi khusus. Doa menempati kedudukan yang sangat mulia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi yang namanya doa. Doa itu yang paling mulia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena saking pentingnya yang namanya doa ini, Allah perintahkan kita untuk berdoa. Padahal yang butuh adalah kita, yang minta adalah kita. Tapi bersamaan dengan itu, Allah masih perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Tidak hanya sekedar itu,
Allah Subhanahu wa taala juga menjamin akan dikabulkannya doa itu. Allah berfirman dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan, aku perkenankan, aku kabulkan doa kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jamaah subuh, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu doa merupakan ibadah yang sangat mulia, maka ketahuilah jamaah sekalian bahwa sesungguhnya kalau kita memperhatikan doa-doa Rasulullah, maka di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat banyak hidayah, di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang yang menginginkan keberkahan dalam hidupnya, maka jangan pernah lepas dari yang namanya ibadatud doa, ibadah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita akan dapatkan miskah, cahaya dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu doa yang pernah dipanjatkan oleh baginda Nabi, yang doa ini senantiasa dilantunkan oleh Nabi setiap kali selesai sholat subuh. Nabi tidak pernah lepas dari doa ini, dan doa ini merupakan kunci keberkahan dalam hidup. Makanya saya wasiatkan, Pak, agar jangan sampai meninggalkan doa ini. Setiap ba'da subuh Nabi selalu berdoa dengan doa ini. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamus Shaghir dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh, beliau berdoa begini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin sudah menghafalkan doa ini, bahkan mungkin sudah sering mengamalkannya. Ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi selesai sholat subuh. Tidak pernah Nabi tinggalkan ini doa. Kenapa jamaah sekalian? Karena kandungannya, karena muatannya, dan di dalamnya terdapat kunci keberkahan di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah membaca doa ini selesai dari sholat subuh. Ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat agung, memberikan kepada kita hikmah yang mestinya kita petik dalam kehidupan kita. Nabi minta 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini memberikan sinyal kepada kita bahwa setiap harinya hendaknya kita selalu mengupayakan ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan, juga ada rezeki yang halal
untuk kita usahakan, dan hendaknya ada amal soleh yang kita kerjakan di setiap hari kita melewati hari dan waktu tersebut. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perhatikan, Nabi mengawali harinya dengan doa ini. Setiap pagi Nabi ucapkan doa ini. Ini pun memberikan isyarat kepada kita bahwasanya hendaknya ilmu, rezeki dan amalan kita mulai di pagi hari. Kenapa, Pak? Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Rasulullah pernah bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku, kata Nabi, akan diberkahi oleh Allah. Kapan? Di waktu pagi harinya. Jadi waktu pagi, waktu yang penuh berkah. Tidaklah seseorang memulai paginya dengan menuntut ilmu, melainkan ilmunya akan diberkahi. Tidaklah seseorang memulai paginya dengan mengusahakan rezeki yang halal, melainkan diberkahi rezekinya. Dan tidaklah seseorang memulai paginya dengan amal soleh, melainkan amalnya pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat orang yang menuntut ilmu di pagi hari, dengarkan sabda baginda Nabi, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang pergi di pagi hari ke masjid, la yuridu, tidak ada yang dia inginkan, illa kecuali ayyata'allama khairan au yu'allimah, kecuali untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Illa kana lahu, melainkan orang yang seperti itu, lahu ajrun ka ajri hajin taman hajjatuh, dia akan memperoleh pahala sama seperti orang yang haji sempurna hajinya. Allahu Akbar. Coba, inilah utamanya, Pak. Orang yang belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu agama di pagi hari. Inilah yang kita harapkan di pagi ini. Kita duduk di masjid yang mulia ini, kita mendengarkan ayat dan hadis Rasulullah, kita dengarkan ilmu yang bermanfaat. Semoga pahala yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut kita bisa memperolehnya, kita bisa mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula amalan di waktu pagi bukan sembarang amalan itu. Iya, amalan mulia. Coba perhatikan jamaah sekalian. Kalau kita lihat amalan di pagi hari, amalan di subuh hari, itu kan diawali dengan sholat subuh kan? Dan sholat subuh dibuka dengan 2 rakaat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sunnah fajar. Ini 2 rakaat sunnah fajar ini, Pak, ya, sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Tapi pahalanya tidak main-main. Dalam hadis riwayat Muslim, dari hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata baginda Nabi, "Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, yang mana disebutkan dalam hadis, banyak-banyak Nabi membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu yang dibaca oleh Nabi. Tapi pahalanya khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan beserta isinya.
Siapa yang bilang, Pak? Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Kenapa, Pak? Kenapa pahalanya besar begitu? Karena di pagi hari. Dan Nabi tidak menyebutkan untuk solat-solat sunnah yang lain seperti itu pahalanya. Makanya solat sunnah rawatib yang paling utama adalah 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu. Nah, kita bisa pahami juga, kalaulah 2 rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya begitu, kira-kira bagaimana lagi dengan solat subuhnya? Iya kan? Tentu lebih apa? Tentu lebih besar pahalanya, karena dia yang wajib. Coba perhatikan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini tidak lain dan tidak bukan karena dia dilakukan di waktu pagi. Amalan di waktu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula rezeki, Pak. Orang kalau dia bekerja, berusaha mencari nafkah, usahakan di pagi hari. Ya, jangan kesiangan, Pak. Ya, jangan kesiangan. Kalau mau memulai usaha itu, ya, utamakan waktu pagi. Nah, dengan kita beramal, bekerja, berusaha, mencari nafkah, berdagang, berjualan, kita mulai di pagi hari, maka rezeki akan diberkahi oleh Allah. Penghasilan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya sahabat yang meriwayatkan, ya, terkait dengan hadis burika li ummati fi bukuriha, umatku diberkahi pada waktu paginya, semenjak dia dengarkan hadis itu, maka dia selalu memulai aktivitasnya, pekerjaannya, ya, dia mulai di pagi hari, dan itu membawa keberkahan bagi dirinya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mungkin yang menjadi sebab orang-orang tua kita dulu mengatakan, orang kalau kesiangan bangun, ya, rezekinya itu bisa dipangkas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak mulai di pagi hari. Harusnya di pagi hari. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan di dalam doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi di pagi ini. Di setiap subuh Nabi minta 3 tadi, Pak. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ini menunjukkan betapa pentingnya dalam hidup kita ini, Pak, mencari 3 ini. Dan itulah keseimbangan kita hidup di dunia. Nabi tidak hanya meminta kepada Allah ilmu dan amalan, bukan hanya itu yang diminta Nabi, tapi Nabi sisipkan di situ ada rezeki yang kita minta juga kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah tidak menghalangi dia untuk mencari rezeki. Sebagaimana mencari rezeki bukan menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, makanya ada 2 kelompok yang keliru di sini. Ada orang yang taunya beribadah saja, malas mencari rezeki. Ini tidak benar. Islam tidak menganjurkan yang begitu. Islam, perhatikan dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu, apabila salat sudah ditegakkan, salat sudah diselesaikan, salat Jumat maksudnya, apa yang Allah perintahkan? Fantasiru fil ard, bertebaranlah kalian ke muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezekinya Allah setelah sholat. Coba perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah tidak perintahkan kita untuk terus berdiam saja di masjid, tidak. Tetapi ada upaya, ada usaha untuk mencari rezeki. Itu kehidupan kita. Karena kita tinggal di dunia,
kita perlu untuk mencari itu. Hanya saja yang diminta oleh Nabi apa? Rizqan thayyiba, rezeki yang halal. Karena di sana ada rezeki yang haram, ada rezeki yang halal. Yang hendaknya kamu upayakan, yang kamu usahakan adalah rezeki yang halal saja. Tinggalkan rezeki yang haram itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok yang kedua sebaliknya. Mereka yang karena alasan mencari rezeki sibuk di dalamnya sehingga seakan tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah. Ini lebih salah lagi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan jadikan alasan kau mencari rezeki, kau berdagang, kau berbisnis, sehingga kau tidak sempatkan lagi untuk beribadah kepada Allah. Sebagian orang itu kan kadang menjadikan ibadah itu ya sesempat-sempatnya aja. Artinya apa? Kalau sempat beribadah, kalau tidak sempat selamat tinggal ibadah. Sebagian orang begitu. Padahal jamaah sekalian, ibadah jangan jadikan dia sebagai hal yang kita sempatkan, tapi hendaknya lebih daripada itu. Jadikan dia sebagai bahagian dari hidup kita. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kupas lebih mendalam berkaitan dengan 3 perkara tadi. Ilmu, rezeki, dan amalan. Yang pertama jamaah sekalian, ilmu. Iya. Masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang menginginkan akhirat maka dia wajib menuntut ilmu, dan barang siapa yang menginginkan dunia maka dia wajib untuk menuntut ilmu. Tidak akan bisa orang sukses dunia akhiratnya kalau tak ada ilmu pada dirinya. Ilmu inilah yang akan membimbing kita untuk sukses dunia kita, terlebih akhirat kita. Makanya jamaah sekalian, inilah yang menjadi rahasia kenapa Nabi memulai ilmu dulu yang beliau minta. Kenapa? Ilmu yang akan membimbing kita agar amal kita diterima. Ilmu yang menjadi arahan bagi kita supaya bisa mencari rezeki yang halal. Betapa banyak Pak amalan tertolak gara-gara tidak dilandasi dengan ilmu, dan betapa banyak rezeki yang tidak halal, rezeki yang tidak berkah. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Makanya betapa pentingnya ilmu ini, ya, ilmu yang menjadi dasar, ilmu yang menjadi landasan. Tanpa ilmu jamaah sekalian, jangan harap mendapatkan keberkahan dalam hidup. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa manfaat untuk kita. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i pernah berkata begini, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisus syayatin. Ilmu, kata beliau, adalah yang sampai sanadnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu hanyalah was-was dari setan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, yang kita amalkan lalu kita ajarkan kepada manusia. Maka ilmu Pak menjadi tidak manfaat
kalau tidak kau amalkan. Ilmu itu jangan hanya dijadikan sebagai penambah wawasan kita. Oh, saya mau belajar untuk menambah wawasan. Kalau hanya sekedar itu ilmunya, dia belajar ilmu kurang bermanfaat. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar diketahui, tapi untuk diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka kalau kau berilmu tidak kau amalkan, tidak ada manfaatnya. Dalam urusan dunia saja kita bisa paham. Kalau kau punya ilmu tapi kau tidak praktikkan, tidak kau amalkan, tidak ada manfaat. Apalagi kalau urusan agama. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Quran yang menjadi sumber ilmu, Quran Pak kelak akan membela kita, tapi juga bisa menjerumuskan kita. Kapan Quran bisa membela kita? Quran membela kita kalau kita baca, kita amalkan isi kandungan Quran itu. Tapi hujah yang justru mencelakakan kita kalau kita sekedar baca tapi nol dari pengamalan, maka itu hujah yang justru mencelakakan kita. Rasulullah pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran yang kita baca ini bisa menjadi hujjah yang membela kita, atau sebaliknya hujjah yang justru akan mencelakakan kita. Perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya ilmu ini. Makanya kalau kita sudah meninggal Pak, kalau kita sudah meninggal Ibu, maka semua amal kita terputus kecuali 3. Salah satu yang 3 ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis yang terkenal, Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak cucu Adam meninggal, "inqata'a anhu sa'iru amalih," terputus seluruh amalnya, illa min salas, kecuali 3 saja. 3 ini tidak terputus Pak. Berarti apa? Terus mengalir, terus dia dapatkan ini. Walaupun dia meninggal, tapi ini 3 ini terus mengalir sama dia ke kuburnya. Kata Nabi SAW, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian awaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, au sadaqatin jariyah, dan sedekah jariyah. Ini yang terus mengalir Pak. Ternyata salah satunya ilmu. Kalau dia amalkan, kalau dia ajarkan kepada orang lain, itu yang akan memberikan manfaat. Setiap ilmu yang dia tanamkan kepada orang lain mengamalkan itu ilmu, ya, maka orang yang mengajarkan ilmu tersebut akan terus mengalir pahalanya. Makanya Pak, orang yang paling banyak pahalanya siapa? Siapa orang yang paling banyak pahalanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seluruh pahala umatnya diberikan juga dan mengalir kepada Nabi. Dari umatnya yang pertama sampai umatnya yang terakhir. Kenapa? Karena yang mengajarkan ilmu itu sumbernya dari siapa? Dari Nabi. Sehingga tidaklah ada umatnya yang mengamalkan ilmu agama ini kecuali itu terus mengalir pahalanya untuk Nabi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa mengambil bahagian dalam perkara ini, ya, maka kita pun juga bisa mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap ilmu yang kita ajarkan, orang lain itu mengamalkannya, kita akan mendapatkan pahalanya. Transferan pahala terus kita dapatkan.
Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah Pak yang akan membimbing jalan kita. Ilmu inilah Pak yang akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang sesat, mana yang taat, mana yang maksiat, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itu bisa kita bedakan dengan apa? Dengan ilmu. Coba betapa pentingnya ilmu ini. Iya. Sampai-sampai Nabi tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan apapun selain meminta tambahan ilmu. Allah berfirman dalam Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Kata ulama tafsir, tidak ada satupun ayat di mana Allah perintahkan Nabi untuk meminta tambahan apapun selain ini ayat, yaitu meminta tambahan ilmu. Saya tanya Pak, Nabi itu ilmunya kurang atau sudah sempurna? Oh, sudah sangat sempurna kan? Nabi yang paling berilmu tentunya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi masih disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Kalau Nabi saja diperintahkan, apalagi kita? Apalagi kita? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan Nabi SAW berdoa dengan doa supaya diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ilmu yang diminta oleh Nabi, yang kedua adalah rezeki. Rezeki yang halal Pak. Ya. Itulah hakikat kezuhudan seorang hamba. Hamba yang zuhud adalah hamba yang senantiasa mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Iya. Adapun orang kalau sudah tidak cukup dengan yang halal, ya, akhirnya dia menerjang juga yang haram, maka ini bukan hamba yang zuhud. Kezuhudan itu ketika seorang hamba mencukupkan diri dengan yang halal dan dia tidak mau rezeki yang tidak halal. Itulah hamba yang zuhud. Sekalipun terkadang hawa nafsunya sangat menginginkan rezeki itu, tapi dia sadar, dia paham, iya, bahwa keberkahan dalam hidup tidak ditentukan dengan jumlah materi, uang, nominal yang dia dapatkan dengan jumlah yang besar. Tapi keberkahan dalam hidup ada dalam rezeki yang halal. Kalau rezekinya sudah tidak halal, na'udzubillahi min dzalik, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak akan bisa mendatangkan ketenangan di dalam hidup. Iya, tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup. Iya, meskipun terlihat yang dia dapatkan banyak, yang dia dapatkan besar, tapi dari hasil korupsi misalnya, atau dari hasil riba misalnya, atau dari sumber yang tidak jelas misalnya, atau dari hasil menipu orang misalnya, maka rezeki yang banyak dia lihat akan habis tanpa sisa dan dia tidak sadar dengan itu. Iya. Dan tidak akan membawa kebaikan bagi dirinya. Terus mendatangkan masalah demi masalah dalam hidupnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bisa saja Pak, iya, masalah di dalam hidup kita terus kita dapatkan, terus menerpa kita. Jangan-jangan karena masih ada rezeki yang tidak halal yang kita makan. Jangan-jangan seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Terkadang seseorang mengeluhkan, Ustadz, saya terus berdoa, tapi kenapa ya doa saya tidak dikabulkan sama Allah? Boleh jadi doamu tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena kamu masih mengkonsumsi yang haram. Dengarkan sabda baginda Nabi. Nabi pernah bercerita, Pak, dzakarar rajul yutilu safar. Orang ini sedang dalam safar perjalanan, asy'atha akbar, berambut kusut, masai lagi berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke atas langit, berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan, dia berdoa. Tapi apa yang terjadi? Doanya tidak didengar sama Allah, doanya tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Rasul sebutkan alasannya, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Masalahnya itu orang makanannya makanan haram, pakaiannya pakaian haram, minumannya minuman haram, tempat tinggalnya, kendaraannya, fasilitas hidupnya, semuanya bersumber dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan sama Allah? Coba. Ini menjadi sebab terbesar doa tidak didengar sama Allah, doa tidak dikabulkan sama Allah. Ketika rezeki yang kita dapatkan selama ini ternyata sumbernya dari sesuatu yang haram. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya orang yang beriman itu, Pak, prinsipnya biar sedikit yang penting halal, ketimbang banyak tapi dari sesuatu yang haram. Iya, kalau rezeki kita sudah haram, maka yang tumbuh dalam tubuh kita daging-daging yang haram, yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya melahirkan generasi-generasi yang membangkang. Kenapa? Yang makan rezeki yang haram itu bukan cuman kita. Kita kasih sama istri kita, kita kasih sama anak kita, maka jangan salahkan kalau istrimu nanti menjadi istri yang durhaka. Jangan salahkan nanti kalau anakmu nanti anak yang durhaka. Kenapa? Kau suka memberikan mereka makanan yang haram, minuman yang haram, rezeki yang tidak halal. Pengaruhnya besar, Pak, dalam hidup ini. Akan mencabut keberkahan dalam hidup kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya sikap wara, berhati-hati, ya, jangan sampai ya ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Itu merupakan hal yang dijaga betul oleh para sahabat Nabi, Pak. Diceritakan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau punya seorang budak. Beliau punya seorang budak, ya. Yang budak ini biasa mencarikan Sayyidina Abu Bakar makanan, minuman. Tetapi Sayyidina Abu Bakar itu kalau ada budaknya bawa makanan, minuman, beliau selalu tanya dulu, kamu dapat dari mana ini? Ya. Nah, kalau jelas sumbernya, Abu Bakar makan, Abu Bakar minum. Suatu ketika, ya, budaknya ini bawa makanan, Pak. Tapi karena terlalu sering sudah ditanya, kepada kesempatan itu saja Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar lupa nanya, ini sumbernya dari mana. Beliau langsung makan saja. Selesai makan, budaknya bilang, wahai tuanku Abu Bakar, tahu enggak kamu yang kau makan itu dari mana itu hasilnya? Maka Abu Bakar kaget beliau. Oh iya, dari mana ini? Dari mana kau dapatin? Kata budaknya tadi, itu makanan dari hasil dulu aku itu berdukun. Aku itu menjadi profesiku dukun. Nah, itu hasilnya itu. Maka mendengarkan itu, Pak, Sayyidina Abu Bakar langsung keluar, langsung beliau korek di mulutnya itu sampai beliau muntah semuntah-muntahnya. Sampai kata beliau, sampai kata Sayyidina Abu Bakar, andai saja
ruhku harus keluar. Ya. Dengan syarat asal makanan itu keluar, aku rela, kata beliau. Allahu Akbar. Andaikan ruhku akan keluar, ya, asalkan makanan yang haram tadi keluar dari perutku, aku akan rela untuk itu. Saking menjaganya beliau dari apa? Rezeki yang tidak halal. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bandingkan dengan sebagian orang pada hari ini, ketika mencari rezeki tidak peduli dia, yang penting perutnya bisa kenyang. Mau yang halal, mau yang haram, hantam saja. Tidak peduli dia. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itulah yang menentukan keberkahan dalam hidup kita. Jangan harapkan keberkahan dalam hidup kalau kita masih mengkonsumsi barang-barang yang haram. Dan yang terakhir Pak, sebelum kita menutup majelis kita ini, ya, Nabi SAW juga meminta kepada Allah yang terakhir, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci keberkahan hidup yang terakhir, yaitu apa? Hendaknya kita beramal dengan amalan soleh. Amalan nanti soleh kalau kita lakukan ikhlas, mengharapkan wajah Allah, dan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang melakukan amalan yang bersumber dari ketakwaannya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa saja. Artinya kalau tidak bertakwa Allah tidak terima. Itu menunjukkan ada amal diterima, ada amalan yang ditolak. Tidak setiap kita beramal, amal kita diterima Pak. Ada juga amal-amal yang ditolak. Makanya ayat tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ini turun Pak kepada dua anak Adam. Yang satunya namanya si Habil, yang satunya namanya si Qabil. Dua-duanya Allah perintahkan untuk berkurban. Maka Habil berkurban, Qabil juga berkurban. Tapi apa yang terjadi? Allah berfirman dalam Quran, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurbannya si Habil, tapi Allah tolak kurbannya si Qabil. Lah, padahal sama-sama berkorban, sama-sama menyembelih hewan, berkorban, tapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Kenapa? Allah jelaskan alasannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Allah tidak menerima selain ketakwaan, Pak. Dasarnya karena takwa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sabdanya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Adapun yang tidak baik, ya, maka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kalau mau amal kita diterima, lakukan ikhlas, tulus karena Allah. Jangan ada keinginan-keinginan yang lain dari maksud-maksud dunia yang hina. Pengen dipuji, pengen mendapatkan sanjungan, pengen dibilang, pamer dan lain sebagainya. Itu akan menghapus amal kita. Orang tidak sadar terkadang, ya, ada penghapus amalan Pak. Salah satunya apa? Pamer kalau dia beramal. Pengen disebut, pengen dibilang, pengen dipuji. Ini penghapus amalan itu. Karena apa? Sudah ternodai ketulusannya, sudah ternodai keikhlasannya. Sementara Allah hanya kepingin amalan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas itulah yang akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih,
barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Tuhannya, falyamal amalan sholiha, hendaknya dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah dia menyekutukan Allah dengan beribadah kepada Allah. Jangan pernah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya para hadirin, kalau kita menginginkan keberkahan hidup, maka usahakan agar kita awali semua itu dengan ibadah, terutama ibadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di pagi hari ini memberikan tambahan ilmu kepada kita, menambah iman kita, menambah ketakwaan kita, menambah amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah selalu meliputi kita dengan keberkahan, memberikan kita tambahan ilmu, memberikan kita amalan yang diterima, dan menjadikan rezeki yang kita dapatkan semuanya halal, halalan thayyibah, halal lagi baik, yang semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.